Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, syarat dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara flash Oppo A83 dengan tipe CPH1729 yang mengalami masalah pada sistem seperti bootloop, stuck logo, kejang-kejang, restart, dan terkunci ya, dan lain-lain. Itu bisa diperbaiki dengan cara di flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Nah, untuk hal pertama yang wajib kalian lakukan untuk melakukan proses flash Oppo A83, kalian harus bongkar casing belakangnya ya. Jadi kalian bongkar casing belakangnya menggunakan obeng sampai terlihat motherboard atau mesinnya, copot semua bautnya. Oke, selanjutnya alat yang harus kalian siapkan selanjutnya adalah pinset ya. Jadi untuk Oppo A83 yang new security ya atau versi terbaru, kalian nggak bisa flash menggunakan tombol volume bawah dan volume atas doang. Jadi saat proses flash tanpa test point itu bakal muncul WTD error di MTK out bypass toolnya. Jadi solusinya adalah kita harus test point. Jadi siapkan pinset. Oke, selanjutnya kita beralih ke tampilan desktop. Oke, di sini untuk melakukan proses flash Oppo A83 CPH1729 New Security yang versi terbaru, kita membutuhkan beberapa file ya. File pertama adalah pastinya firmware firmware Oppo A83 CPH1729 yang scatter ya. Jadi cara menghasilkan file firmware Oppo A83 yang scatter gimana bang? Sedangkan link downloadnya kan biasanya itu firmware Oppo A83 formatnya OFP atau download tool. Nah, gue udah pernah share juga. Jadi kalian ubah firmware OFP menjadi firmware scatter. Caranya cek di deskripsi atau di lingkar kanan atas layar. Oke, selanjutnya setelah kalian siapkan firmware Oppo A83 CPH1729 scatter ya, scatter file. Selanjutnya kalian siapkan juga MTK driver ya. Jadi di sini ada driver MediaTek. Selanjutnya SP Flash Tool V5 dan MTK Out Bypass Tool. Kalian download keempat file ini di deskripsi. Cara downloadnya juga udah gue jelasin. Selanjutnya kalian ekstrak semuanya satu persatu dengan cara klik kanan pilih ekstrak hair. Begitu juga dengan driver dan SP Flash Toolnya. Oke, selanjutnya kalian install drivernya. Di sini ada folder driver MediaTek driver 2022. Kalian install semuanya, klik kanan lalu pilih run as moderator, klik yes, next hingga selesai. Di sini gue udah install jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Install juga yang berada di dalam folder MT65XX preloadernya. Dan ini dia ada install driver, klik kanan lalu pilih run as administrator, klik install hingga selesai. Di sini gue udah install jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Oke, selanjutnya kalian install juga lip USB-nya ya. Jadi klik kanan lalu pilih run as administrator, klik next aja, install hingga selesai. Nanti kalau misalkan udah install muncul lip USB kayak gini ya. Jadi setelah kayak gini kalian centang pada bagian install a device filter lalu klik tombol next. Oke, kita biarkan dulu kayak gini, kita pinggirin dulu. Oke, selanjutnya kita jalankan SP Flash Tool hasil ekstrak tadi. Nah, ini dia ada di folder SP Flash Tool. Kita jalankan Flash Tool Excel, klik kanan lalu pilih run as administrator, klik yes dan tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka. Oke, di sini SP Flash Tool-nya terbuka seperti ini. Selanjutnya kita klik tombol COS pada bagian scatter loading file, lalu kita arahkan ke firmware Oppo A83 hasil ekstrak tadi ya. Nah, karena gue tadi ekstraknya di dalam folder download lalu kompresor, di sini ada firmware CPH1729 scatter. Kita pilih MT6763 Android scatter text document. Lalu kita klik open, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita hilangkan centang pada bagian preloader untuk berjaga-jaga. Kalau misalkan firmware nggak cocok biar nggak mati total. Tapi kalau misalkan udah terlanjur mati total atau lu yakin firmware-nya cocok ya lu centang juga nggak apa-apa ya. Intinya adalah opsional. Selanjutnya setelah seperti ini, setelah seperti ini kita jalankan MTK Out Bypass Tool. Jadi di sini ada MTK Out Bypass Tool dan di sini ada MTK Search Bypass. Kita klik kanan lalu pilih Run as Administrator, klik yes dan tunggu sampai MTK Out Bypass Toolnya terbuka. Oke, kita pinggirin dulu MTK Out Bypass Toolnya, kita pinggirin dulu dan kita fokus lagi ke lip USB ya. Kita fokus ke lip USB. Oke, di sini kita fokus ke lip USB dan kita beralih ke tampilan HP Oppo A83-nya. Oke, di sini HP Oppo A83-nya masih kejang-kejang ya, nggak bisa masuk ke menu. Kita matiin aja HP Oppo A3-nya karena emang masih kejang-kejang dan nggak bisa masuk ke menu. Kita lepas soket baterai, kita lepas semua soket ya. Kita copot baterainya. Oke, kita copot baterainya, kita lepas semua soket kecuali soket USB ya. Jadi soket konektor itu nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Dan di sini akan gue jelaskan sedikit ya, kita balik mesin Oppo A83-nya, kita balik ya, kita angkat.
Oke, jadi titik test pointnya ada di sebelah sini. Kita nggak perlu solder, cukup pakai pinset yang ujungnya lancip dan buka stiker yang ada di bagian MMC ini ya. Jadi di bagian MMC ini ada stikernya, kalian copot stikernya, copot juga pelindung putih-putihnya, dan titik test pointnya ada di sebelah sini. Jadi kalau misalkan kalian nggak kelihatan, kalian bisa cek aja gambar test point Oppo A83-nya ada di artikel efilikasial.com di deskripsi. Jadi kita hubungkan titik test point yang sebelah sini ke bagian besi-besi yang ada di pinggiran ya. Jadi bebas besi mana aja, yang penting besi. Oke, jadi titik test pointnya di sini. Selanjutnya kita hubungkan titik test point sambil kita colok kabel USB. Nah, karena titik test pointnya ada di depan mesin, jadi posisi mesin kayak gini, titik test pointnya kan ada di balik mesin. Jadi otomatis kita balik kayak gini ya, kita balik mesinnya kayak gini. Oke, di sini kita pasang dulu soket USB-nya, kita pasang dulu soket konektor USB-nya. Oke, kita pasang juga baterainya, kita pasang. Jadi soket yang wajib kita pasang yaitu soket konektor USB dan soket baterai. Selain itu kalian lepas aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kita cari posisi paling nyaman, yang penting titik test pointnya itu bisa kita. Nah, menurut gue nyamannya kayak gini ya. Jadi mesin dibalik dan fleksibel USB-nya kita lepas dulu biar bisa dibalik gitu mesinnya. Oke, jadi menurut gue posisi paling nyaman kayak gini. Oke, kita siap-siap ya, jadi hubungkan titik test point menggunakan pinset, dan titik test pointnya kecil banget, jadi harus fokus. Kita siap-siap tekan tombol, driver yang muncul di lip USB ya. Jadi begitu titik test pointnya terhubung, maka akan terdeteksi sebagai MediaTek. Langsung kalian klik MediaTek yang muncul di lip USB, langsung klik tombol install. Oke, contohnya kayak gini. Kita hubungkan titik test point sambil kita colok kabel USB. Nah, perhatikan, maka akan muncul MediaTek. Langsung cepat-cepat tekan tombol MediaTeknya dan klik tombol install. Maka kalau misalkan udah berhasil terinstall MediaTek USB portnya, muncul tulisan a device filter successfully, yang artinya adalah MediaTek drivernya udah sukses terinstall filternya. Oke, kalau misalkan udah terinstall filternya, lip USB-nya kita close aja, nggak masalah, kita close aja. Kita cabut lagi soket dari HP Oppo A83-nya, kita lepas soketnya. Sebentar. Jadi setelah kita berhasil nginstal lip USB filternya, kita fokus ke MTK out bypass toolnya ya. Jadi di sini ada MTK out bypass toolnya. Kita klik tombol disable out. Kita klik tombol disable out pada MTK out bypass toolnya, maka akan muncul waiting for USB device. Nah, setelah muncul waiting for USB device, kita ulangin lagi step test pointnya kayak tadi. Jadi posisi HP Oppo A83 mati dan soket baterai, soket USB terhubung ya, soket baterai dan soket USB terhubung. Kita hubungkan titik test point sambil kita colok kabel USB. Kayak tadi, stepnya persis kayak tadi. Jadi ini kita harus fokus dulu. Fokus, kita hubungkan titik test point. Oke. Sambil kita colok kabel USB. Nah, maka akan terdeteksi sebagai MediaTek dan proses bypass outnya akan berhasil seperti ini. Oke, kalau misalkan proses bypass outnya berhasil, muncul tulisan MTK Source Bypass sukses. Oke, selanjutnya kita fokus lagi ke SP Flash Tool yang udah kita buka tadi. Nah, ini dia SP Flash Toolnya udah kita buka tadi. Oh ya, gue lupa tadi. Jadi ini klik tombol choose pada bagian authentication file. Dan kita masukin file yang ada di dalam folder firmware out sv5.out. Tadi step yang ini gue lupa ya, jadi file authentication-nya kita masukin. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita klik tombol option pada SP Flash Tool, lalu kita klik tombol option lagi, lalu centang pada bagian connection dan checklist pada bagian UART. Pada bagian komportnya kita sesuaikan yang muncul di device manager. Jadi MediaTek USB port ini kan COM 4 ya di device manager, berarti yang di bagian COM portnya kita rubah menjadi COM 4. Oke, selanjutnya pada baud rate-nya kita rubah menjadi yang paling atas, yaitu 921600. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita ke tab general pada option, lalu hilangkan centang pada bagian storage list check ya. Jadi yang bagian bawah ini storage live,
kita hilangkan centang seperti ini. Oke, selanjutnya kita close aja tab optionnya dan kita klik tombol download pada SP Flash Tool. Oke, di sini gue udah klik tombol download pada SP Flash Tool dan proses flashnya akan berjalan secara otomatis seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal tunggu saja sampai masuk, enggak salah. Nah, kalau misalkan muncul kayak gini, sebentar ini akan gue baca dulu. Bla 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 bla. Nah, di sini ada tulisan spmwf verifit.img. Oke, berarti kita hilangkan centang pada bagian verifit.img-nya ya. spfw verifit.img. Kita hilangkan centang pada bagian, nah ini dia. Kita hilangkan centang pada bagian spmfw. Nah, kayak gini kita hilangkan centang pada bagian spmfw. Sebentar, akan gue perjelas dulu. Nah, iya bener, berarti yang kita hilangkan centang itu yang bagian spmfw. Nah, kayak gini ya. Oke, kita ulang lagi dari proses bypass outnya. Untuk HP Oppo A83-nya kita pasang ulang soket baterainya, kita lepas dulu soket baterai dan kita pasang ulang. Oke. Kita klik lagi tombol disable out pada MTK out bypass toolnya, kita ulang. Oke, kita tes point sambil kita colok kabel USB. Oke, proses bypass outnya udah selesai, berhasil. Kita fokus lagi ke SP Flash Tool, kita klik tombol option, dan pastikan storage lip checknya itu udah kita hilangkan centang, lalu connection. Pada bagian portnya kita sesuaikan dan baud rate-nya paling atas. Oke, kayak gini kita close dan kita klik lagi tombol download pada SP Flash Tool. Dan semoga kali ini nggak error kayak tadi ya. Oke, proses flashnya sedang berlangsung, kita tunggu. SSPM, sekarang SSPM cuk. Oke, berarti kita hilangkan juga pada bagian SSPM. Nah, jadi setiap error itu muncul kode ya. Tadi kan yang pertama kodenya SPMFW, sekarang kodenya SSPM1. Berarti kita hilangkan centang pada bagian SSPM1 ya. Kita ulang lagi stepnya kayak tadi, jadi harus berulang-ulang gitu ya, harus berulang-ulang, nggak masalah juga, yang penting proses flashnya down. Seperti biasa kalau misalkan proses flashnya gagal, kita wajib pasang ulang soket baterai. Kita lepas dulu lalu kita pasang lagi soket baterainya. Kita klik tombol disable out lagi dan kita tes point lagi kayak tadi, kita ulang. Oke, proses bypass outnya udah sukses. Fokus lagi ke SP Flash Tool, tab option, lalu tab option. General storage disk check-nya udah hilang. Oke, UART, bagian UART, COM-nya COM 4, lalu paling atas. Oke, kita ulang lagi, kita klik tombol download. Dan semoga kali ini nggak error kayak tadi. Kalau misalkan masih muncul error, kita hilangin centang yang muncul di notifikasi errornya gitu ya. Nah, sekarang SSPM2. Oke, jadi SSPM2-nya kita hilangkan centang, kita ulang lagi kayak tadi. Oke Jingan, finally proses flash Oppo A83-nya udah berlangsung, udah lagi berlangsung ya, udah sekitar 20%. Jadi kuncinya setelah gue coba-coba muncul error, yaitu kita hilangkan centang pada bagian SPMFW, terus SSPM1, SSPM2, LK1, LK2, T1 dan T2. Jadi yang dicentang, selain itu dicentang semua. Jadi sekali lagi yang gak dicentang adalah SPMFW, SSPM1, SSPM2, LK, LK2, TEE1, TEE2. Selebihnya kalian centang. Atau kalian bisa cek aja artikelnya di deskripsi ya.
Oke Jingan, finally proses flash Oppo A83 via SP Flash Tool-nya udah sukses, sudah selesai. Kalau misalkan sudah selesai, muncul download oke dan checklist hijau pada SP Flash Tool. Selanjutnya kita lepas aja kabel USB dari HP Oppo A83 dan kita rakit ulang, soket-soketnya kita pasang ulang. Oke, semua soket udah terpasang dan kita nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power. Oke, seperti yang kalian tahu tadi sebelum proses flash HP Oppo A83-nya itu kejang-kejang ya, restart nggak bisa masuk ke menu. Dan kita tunggu sampai masuk ke tampilan awal, ini akan gue percepat lagi. Oke Jingan, finally Oppo A83-nya udah masuk ke tampilan awal ya. Nggak kayak tadi. Tadi kan sebelum proses flash itu kejang-kejang ya, nggak bisa masuk ke tampilan awal. Oke, sekarang tinggal kita setting bahasa negara seperti biasa aja dan ini akan gue percepat. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah untuk Oppo A83 New Security atau versi terbaru itu kalian wajib test point ya. Kalian wajib test point, wajib bongkar. Kalau misalkan nggak bongkar, nggak di test point, tekan volume up, volume down aja. Itu pada saat proses bypass outnya itu bakal muncul error WTD. Jadi solusinya adalah mengatasi error WTD dengan test point ya. Jadi wajib test point. Kalau misalkan udah test point, error WTD-nya udah nggak bakal muncul lagi gitu, oke? Nah kalau misalkan nggak bisa kayak gini, kalau misalkan nggak bisa lewati kayak gini, kita tinggal ke panggilan darurat ya. Kita ke panggilan darurat, lalu ketik bintang pagar 813 pagar dan telepon. Tunggu sampai masuk tampilan awal ya, dan boom. Oke, sekian tutorial cara flash Oppo A83 dari gue Evily Kasel. Kalau misalnya bingung atau kesulitan download, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.